Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Syarah Kailani Azzi, kitab yang membahas tentang ilmu-ilmu dasar bahasa Arab, khususnya ilmu sharaf. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar tentang sulasi mazid, rubai mazid, serta bab-babnya. Nah, sekarang kita masuk kepada fi'il. Ada fi'il itu butuh kepada maf'ul, ada yang tidak butuh kepada maf'ul. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wahada, dan bermula ini apa? Ini tanbih, ini satu peringatan. Kepada siapa? Liman ghafila an ma'nal muta'addi, bagi orang-orang yang lalai dari makna muta'addi wal lazimi dan lazim. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak menyadari itu kan, bahwa contoh-contoh yang digunakan sebelum sampai pada tanbih di sini itu ternyata fi'il muta'addi ataupun fi'il lazim. Fil abwab sabiqah, pada bab-bab yang terdahulu. Kenapa tidak sadar? Kenapa lalai? Li'adami ta'amunihi, karena mungkin tidak berkonsentrasi fiha, pada fi'il, apakah itu fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Haqqa ta'amuli, saya sebenar-benar berfikir atau sebenar-benar berkonsentrasi. Al-fi'lu, bermula fi'il itu mutlaqan, itu secara mutlak itu fi'il itu qismani, terbagi menjadi dua fi'il. Imma muta'addin, terkadang dia muta'addi, imma, ini di bawah di dalam kurung, wa imma ghairu muta'addin, dan terkadang juga tidak muta'addi. Nah, apa maksudnya muta'addi? Wa huwa, dan dia muta'addi itu ay al muta'addi, apa artinya? Yaitu al fi'lul ladzi yata'adda, yaitu fi'il yang fi'il itu melampaui. Ay yatajawazu, yaitu melampaui, melewati, minal fa'ili, dari fa'il dari satu fi'il, ilal maf'uli bihi, kepada maf'ulnya. Arti yang simpelnya seperti ini. Jadi muta'addi itu fi'il yang ada maf'ulnya. Jadi maf'ul itu kan biasanya urutannya fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, maf'ul itu melewati dia fa'ilnya itu, lalu ditaruh di urutan ketiga. Nah, itu maksudnya melewati daripada fa'il kepada maf'ul bih. Jadi urutannya itu kan fa'il 1, fa'il 2, maf'ul 3. Nah, jadi maf'ulnya itu melewati fi'ilnya dan dia berada di urutan ketiga. Walaupun nanti tidak selalu begitu, ada maf'ul muqaddam nanti. Nah, apalagi di syair nanti kebolak-balik. Tetapi urutan simpelnya seperti itu. Ada fi'il, fa'il, serta maf'ul. Nah, kalau ada maf'ulnya, maka itu disebut dengan fi'il muta'addi. Wa huwa, dan dia maf'ul itu wa huwa, apa maksudnya wa huwa di sini? Dan dia fi'il ini, fi'il yang muta'addi ini, maf'ulun, itu mempunyai maf'ul yata'allaqu bihi, yang ia terhubung dengan fi'ilnya. Yang terhubung dengan apa? Fi'lul yang terhubung bihi dengan maf'ul itu fi'lul fa'il, oleh fi'il fa'ilnya. Jadi terhubung maf'ul itu dengan fi'il fa'il. Kaqaulika, seumpama perkataanmu, darabtu Zaidan. Jadi kan darabtu di sini
Dia itu fi'il muta'addi, butuh kepada maf'ul. Jadi kalau kita bilang doroba, pasti ada yang dipukul. Doroba Zaidun Amran, doroba siapa, pasti ada pelaku dan ada yang dipukul atau maf'ulnya. Nah, di sini dicontoh darabtu di sini, darabda di sini fi'il madi mabni di atas kalau kitab Jeremiyah mabni di atas fathah katanya, tetapi ada ulama lain yang mengatakan ini mabni di atas sukun karena dia sukun darabtu. Nah, darabtu di sini dhamir muttasil pada mahal rafa fa'il darabtu. Zaidan di sini jadi maf'ulnya. Maf'ul mansub tanda nasab fathah. Jadi darabtu di sini kan butuh dia maf'ul jadinya di sini yaitu Zaidan sebagai maf'ulnya. Fa innal fi'la maka sungguh fi'il alladzi yang ia fi'il itu huwa ad-darbu yaitu darbu itu fi'ilnya. Qad tajawaza. Sungguh telah melewati minal fa'il daripada fi'ilnya a'ni yaitu al-mutakallim yaitu orang yang berbicara. Melewatkan, sungguh telah melewatkan dari fa'ilnya itu yaitu orang yang berbicara. Wa ta'alaqa dan melampaui wa ta'alaqa dan terhubung bi Zaidin maf'ul itu dengan si Zaid, dan terhubung fi'il itu dengan si Zaid. Benar. Jadi kan Zaid di sana tadi maf'ul. Wa ta'alaqa bi Zaidin dan terhubung fi'il itu dengan maf'ul yaitu si Zaid allazi huwa al-maf'ul bih yang ia Zaid itu adalah maf'ulnya. Jadi terhubung fi'il fa'il dengan maf'ulnya. Nah, itulah dinamakan dengan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Wa yusamma fi'lul muta'addi dan dinamakan fi'il muta'addi itu aidon. Berarti jaidun berarti ada yang sebelumnya. Oh iya benar. Jadi kan ini fi'il yang seperti yang butuh maf'ul ini kan dinamakan fi'il muta'addi. Ada nama yang lain juga. Apa nama yang lain? Waqi'an yaitu dinamakan ia fi'il waqi', itu waqi'. Kenapa? Li wuqu'ihi 'alal maf'uli bih. Jadi waqi'an di sini jatuh atau butuh lah artinya. Butuh ianya fi'il itu kepada maf'ul. Nanti kalau kita artikan jatuh seperti apa? Bukan jatuh bangun gitu. Mungkin bahasa-bahasa seperti ini mungkin yang mungkin ketika dulu saya mengaji, ketika saya tidak mengerti jatuh apa, mungkin maksudnya jatuh di sini yaitu gimana mengerti? Memang agak sulit mengartikannya itu. Waqi'an yang butuh ianya fi'il itu kepada maf'ulnya atau jatuh fi'il itu kepada maf'ulnya. Nah, dinamakan dia fi'il waqi'. Wa mujawazan atau mujawizan sesuatu yang melewati, fi'il yang melewati. Kenapa namanya mujawazan? Litajawuzihi karena melewati ianya maf'ul itu al-fa'ila akan fa'ilnya. Nah, itu berarti ada 3 nama berarti kan. Fi'il muta'addi, fi'il waqi', fi'il mujawiz. Nah, itu dia tentang fi'il muta'addi. Dan selanjutnya wa imma ghairu muta'addin dan fi'il yang tidak muta'addi. Wa huwa dan dia yang tidak butuh kepada muta'addi itu bukan muta'addi itu yaitu fi'il allazi lam yujawiz yang ia fi'il itu tidak melewati al-fa'ila akan fa'ilnya. Kaulika seumpama perkataanmu hasuna Zaidun, gantanglah si Zaid, tampan si Zaid itu. Nah, kalau kita bilang seperti tampan seperti itu tidak butuh kepada maf'ul. Masa tampan si Zaid akan si Amr kan tidak mungkin. Jadi dia itu selesai kalimatnya tanpa perlu ada maf'ul. Tapi kalau misalnya fi'il-fi'il yang lain seperti menulis butuh kepada maf'ul. Menulis, melihat itu butuh saja kepada maf'ul. Nah, dan ini yang perlu diperhatikan bagi teman-teman dan adik-adik bahwa fi'il-fi'il itu selain terbagi menjadi madi, mudhari' dan amar, dia itu terbagi menjadi lazim, butuh maf'ul atau tidak. Begitulah ilmu shorab semua dibahas.
Atau fi'il yang tidak muta'addi ini tidak butuh maf'ulin, namanya juga fi'il lazim. Mungkin di sini di bawah dibahas dari sini. Fa innal fi'la, maka sungguh fi'il alladzi yang ia fi'il ini huwa, yaitu huwa al-hasan, itu hasuna di sini lam yatajawaz al-fi'la, tidak melewati ia akan fa'ilnya. Alladzi yang ia fa'il itu huwa zaidun. Nah, jadi fa'ilnya kan zaidun, tidak ada yang melewati daripada setelah lafaz zaidun seperti di atas tadi itu. Nah, bal lazima lahu, akan tetapi lazim baginya. Wa yusamma, dan dinamakan ini fi'il ghairul muta'addi yang tidak butuh kepada maf'ul ini laziman, dinamakan dia fi'il lazim. Kenapa dinamakan lazim? Liluzumihi, karena lazimnya, karena tetapnya ia alal fa'il, atas fa'il saja, wa adami, dan ketiadaan infikakihi anhu, dan ketiadaan dari terlepas dari fiilnya, ketiadaan terlepas dari fa'ilnya. Jadi tetap dia fiil fa'il, tidak terlepas. Nah, ini lanjutannya nih. Dan dinamakan juga, kan tadi dinamakan laziman. Ini atap kepada yusamma laziman. Nah, kan tadi kan dinamakan dia laziman, sekarang dinamakan juga ghairu waqi'. Jadi atap kepada lazim. Wa ghairu waqi', dan dinamakan juga fi'il yang tidak butuh kepada maf'ul itu ghairu waqi'. Yang muta'addi di atas namanya waqi', yang ini namanya ghairu waqi' atau ghairu waqi'. Kenapa? Li adami wuqu'ihi, karena ketiadaan butuh atau ketiadaan jatuh ya fi'il itu alal maf'ul, kepada maf'ul bih. Wa ta'addi, dan bermula muta'addinya ia atau muta'addinya fi'il itu idza aradta, yaitu apabila engkau mau antusayyiral fi'la, engkau jadikan fi'il itu al-lazima, yaitu engkau jadikan fi'il lazim itu menjadi muta'addian. Nah, ini tadi kan sudah dibahas fi'il muta'addi, sekarang fi'il muta'addi dan lazim. Nah, ini agak sedikit berbeda nih. Wa ta'addihi, dan bermula memuta'adikannya fi'il itu apabila kamu ingin atau menghendaki engkau jadikan fi'il lazim, masih hubungannya dengan lazim ini, engkau ingin mengubah fi'il yang lazim menjadi muta'addi. Gimana caranya? Fi salasatil mujarradi, yaitu engkau mau merubah fi'il lazim menjadi muta'addi pada fi'il yang salasi mujarrad, khasatan, hal keadaannya khusus. Nah, bisyai'aini, itu sabit tetap dengan dua perkara. Gimana caranya? Yaitu bitad'ifil aini, yaitu dengan mendobelkan ain, yaitu di bab fa'ala, maksudnya berarti ini ainil fi'li, yaitu mendobelkan ain fi'ilnya. Binaqlihi, yaitu memindahkannya, yaitu memindahkan sulasi mujarrad itu ila babit taf'il, kepada bab taf'il. Kan taf'il itu bentuk masdar dari fa'ala yaf'ilu taf'il, jadi harus dirubah ke sana. Nah, wabil hamzati, dan juga dengan hamzah. Nanti kita masuk ke sini, kita contohkan dulu ya. Misalnya ini ada contohnya di bawah di sini. Kita lanjut saja sudah. Bitad'ifil ain, itu kan dengan menambahkan ain, berarti wazannya fa'ala, atau menambahkan hamzah binaqlihi, yaitu mengubahnya sulasi mujarrad itu ila babil if'al, kepada bab if'al, yaitu af'ala yuf'ilu if'al. Fa innahu, maka sungguh ia fi'il yang ini hina idzin yasirul, ketika itu yasirul fi'lu, jadilah fi'il yang al-lazim itu muta'addian menjadi muta'addi. Kaqaulika, seumpama perkataanmu.
Farrahtu, jadi ini maksudnya bitada'ifil ain di atas, yaitu digandakan ain fiilnya. Farrahtu, jadi ra ini fa namanya fa fiil, ra di sini ain fiil, ha di sini lam fiil. Jadi digandakan ain fiilnya farrahtu. Jadi tu di sini fa'il, Zaidan maf'ul. Jadi yang tadinya fariha di sini itu tidak butuh kepada maf'ul, tetapi karena kita gandakan tengahnya, maka dia butuh sekarang kepada maf'ul. Asalnya dia lazim, tidak butuh kepada maf'ul, tetapi kita gandakan menjadi farrahtu Zaidan. Aku membuat bahagia akan si Zaid. Jadi aku membahagiakan si Zaid. Kalau membahagiakan itu butuh kepada maf'ul. Membahagiakan dan bahagia itu berbeda. Kalau saya bahagia, sudah selesai. Kalau membahagiakan, saya membahagiakan berarti butuh kepada maf'ul. Saya membahagiakan siapa? Membahagiakan si Zaid misalnya. Nah, fa inna qaulaka maka sungguh perkataanmu faraha Zaidun, bahagialah oleh si Zaid, ini masih lazim. Lazimun itu adalah lazim. Falamma naqaltahu, dan manakala engkau ubah ia faraha itu ila babi taf'il, kepada bab taf'il, faqulta, dan engkau mengatakan farahtu Zaidan. Sara muta'addian, maka jadilah dia muta'addi, jadilah dia butuh kepada maf'ul, dan maf'ulnya yaitu Zaidan. Wa ajlastu, yang ini untuk wazan af'ala, yaitu menambahkan hamzah itu. Fa inna qaulaka maka sungguh perkataanmu jalastu lazimun, maka sungguh perkataanmu jalastu itu lazim. Ini masih lazim karena belum ada penambahan hamzah. Jalastu, aku duduk, itu bentuk lazim. Aku duduk saja itu berbeda dengan aku mendudukkan. Kalau duduk saja ya sudah, aku duduk, selesai perkataannya. Kalau mendudukkan berarti butuh kepada maf'ul. Saya mendudukkan siapa? Oh, si Zaid, saya mendudukkan si Zaid. Zaid itu jadi maf'ulnya. Falamma naqaltahum, dan manakala engkau ubah ya wazan atau lapas jalastu itu menjadi ila babil if'al, kepada bab if'al, wa qulta, dan engkau katakan ajalastuhu, yaitu aku mendudukkan ia si Zaid itu. Jadi tu di sini fa'il, hu di sini maf'ul. Ajalasa berasal dari ajalasa, ajalastu di sini fi'il madi mabni di atas sukun. Jadi kan disukun dia di sini, tuh di sini damir muttasil pada mahal rafa marfut, yaitu sebagai fa'il. Hu di sini damir muttasil pada mabni di atas dhammah pada mahal nasab mansub. Sara, jadilah ajlastu itu muta'addiyan, menjadi fi'il muta'addi yang tadinya lazim sekarang menjadi muta'addi. Wa ta'dihi, dan memuta'adikan fi'il itu biharfil jari, dengan huruf jar. Tadi dengan mendobalkan ain, menambahkan hamzah di awalnya. Sekarang ini dengan menambah huruf jar. Fil kulli, pada semua jenis-jenis fi'il, fi kulli fi'lin minas sulasi, yaitu semua fi'il dari sulasi wa rubai. Jadi semuanya boleh di sini. Sulasi bisa, rubai bisa, mujarad bisa, wal mazid bisa juga, wal mujaradi wal mazid fihi bisa juga. Sulasi mujarad ke mazid ke, rubai mazid ke, rubai mujarad ke. Nanti kalau ketemu huruf jar nanti setelahnya itu berarti dia itu muta'addi. Fa misalul mujaradi, maka bermula contoh fi'il yang mujarad, nahu zahabatu bi Zaidin. Pada asalnya zahaba di sini itu dia lazim, tidak butuh kepada maf'ul. Azhabu pergi atau hilang. Zahaba ini kan hilang atau pergi. Karena kemasukan huruf jar, zahabtu bi Zaidin, jadi muta'addi dia. Seolah-olah bi Zaidin jadi maf'ulnya. Zahabtu bi Zaidin, aku pergi dengan si Zaid. Fa inna zahaba, maka sungguh lapas zahaba itu lazimun, adalah fa'il lazim. Falamma qulta, manakala engkau mengatakan zalika, yang demikian, zahabatu bi Zaidin itu sara muta'addiyan, jadilah ia fi'il muta'addi yang butuh kepada maf'ul, bermakna azhabtuhu, yaitu artinya azhabtuhu, yaitu aku pergi bersama dengan si Zaid, atau mempergikannya, atau pergi bersama-sama. Wa misalul mazid,
Dan contoh mazid yang tadi kan mujarrad. Nah sekarang mazid fihi, contohnya intolaqtu bihi. Intolaqa itu intikal, kan ada takbir intikal artinya perpindahan, pindah gitu. Nah karena ada huruf jar di depannya, intolaqtu bihi. Nah fa inna intolaqa lazimun, maka sungguh lapas intolaqa itu lazim, dia itu tidak butuh kepada maf'ul. Falamma qulta dzalik, manakala kamu mengatakan intolaqtu bihi, sara, jadilah lapas intolaqtu itu muta'addiyan, yaitu fi'il muta'addi yang butuh kepada maf'ul, yaitu bermakna atlaqtuhu. Artinya sekarang atlaqtuhu itu aku pergi bersamanya atau bergerak pindah bersamanya. Wa hakadza, dan begitulah ilmu tentang pembahasan tentang ilmu sharaf di muta'addi dan lazim. Nah, sudah 20 menit. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.